bola supporter, kembali lagi kami di obrolan malam bersama Saya Anggit dan saya Hari. Di sini kita masih menjalani masa karantina mandiri ya, di rumah aja ya. Gimana Mas Anggit? Ya, sehari-harinya tetap cuci tangan. Itu harus tetap dilakukan ya. Kalau ada hand sanitizer juga pakai hand sanitizer. Kalau mau keluar ya pakai masker. Karena per 6 April kemarin pemerintah mengeluarkan anjuran atau aturan ya, kalau ini aturan mungkin ya. Aturan. Berarti jadi, harus keluar rumah itu pakai masker. Berarti sekarang wajib keluar rumah pakai masker. Iya, baik sakit maupun nggak sakit. Gitu. Ya. Udah baik, buat teman-teman yang di rumah aja jaga kesehatannya ya. Udah langsung aja kita malam ini kita mau ngobrol soal, karena di semua kompetisi Liga Eropa sedang dipospon atau ditunda karena ini pandemi virus corona. Banyak apa ya, momen ini banyak digunakan klub-klub untuk mencari jalan, mencari pemain gitu ya, mencari pemain baru untuk memperkuat timnya mungkin untuk di musim depan, karena kompetisi kemungkinan masih bisa dilanjut gitu kan. Nah, di sini yang paling rame, yang paling seru untuk dibicarakan ada 3 tim ya. 3 tim, dan ini terutama dari Liga Italia. Nah. Ada rival Inter Milan sama AC Milan sama Barcelona. Juventus mas. Juventus. Nah, jadi 3 tim ini sebenarnya semuanya rival. Iya. Nah, dan ada keterkaitan antara, nanti kita bahas spekulasi mengenai transfer pemain di dalamnya. Oke, yang pertama dari Inter Milan dulu ya. Nanti ada hubungannya, 3 tim ini nanti ada saling terkait. Yang pertama Inter Milan ini katanya mau ada koneksi dengan Barcelona yang mau menjual si Lautaro Martinez. Nah, padahal pemainnya, strikernya, kaptennya Inter Milan yang sekarang lagi dipinjam sama Paris Saint-Germain, akhir musim nanti kemungkinan mau balik ke Italia. Nah, itu gimana kira-kira? Jadi gini, Barcelona ini kan sangat serius untuk mengejar Lautaro Martinez ya. Karena Barcelona sendiri stok pemain di lini depan agaknya memang perlu perubahan dan juga perlu reformasi ibaratnya. Luis Suarez sudah tua ya, 34. 33 tahun ini 33. Lalu kemarin sempat ada pembelian darurat itu Martin Braithwaite dari Leganes. Nah, itu ada yang kenal. Nah, itu striker dari Denmark ya. Tapi nggak masuk timnas. Nah, kan karena kebutuhan penyerang dari Barcelona itu juga begitu sedikit, terutama dengan melempemnya Griezmann ya tahun ini ya, musim ini yang baru dibeli kemarin musim panas, itu kurang menjanjikan lah. Nggak nyatu ya. Kurang menyatu, entah itu karena situasi di ruang ganti Barcelona atau memang tipe permainan dari Griezmann sendiri yang memang kalau dilihat posisi dari Griezmann dan juga Messi kan sama-sama berposisi di winggir kanan ya, tapi lebih banyak dimainkan di sisi kiri, jadi mungkin ada kurang optimal begitu. Nah, kembali lagi ke Inter soal tadi ya. Nah, Barcelona ini kan mau membeli Lautaro Martinez, nah tapi klausulnya lumayan tinggi, sekitar 111 juta euro kalau nggak salah. Berarti 1 triliun lebih. 1,7. Nah, 1,7 hampir sekitar itulah. Nah, ini kan membuat Inter Milan was-was. Nah, karena apa? Karena Lautaro Martinez sendiri musim ini hitungannya juga tajam. Moncer lah, sama diduetkan dengan Romelu Lukaku. Nah, kalau nggak salah dia sudah bermain sebanyak 30 pertandingan di semua kompetisi, mencetak gol kurang lebih 20. Mantap. 20 gol. Itu di semua kompetisi. Nah, karena di usianya yang juga masih muda, 22 tahun, kemudian Barcelona juga memiliki seorang Lionel Messi yang katanya sangat mengidamkan sosok Lautaro Martinez. Mereka berdua udah pernah main belum sih di timnas Argentina? Kalau di timnas Argentina, pernah kemarin ke Copa America. Berarti ada mungkin karena si Lionel Messi ngelihat, wah ada kecocokan nih. Nah, nyepek Barcelona buat beli si Martinez gitu ya. Ada kedekatan gitu lah.
Terus lanjut. Nah, dari situ kan kita tahu kalau Barcelona itu transfer rumor-rumornya mesti harus pakai istilahnya jalan tengahnya itu pakai sosok Lionel Messi dulu, harus matur istilahnya, kalau Jawanya matur dulu. izin. Nah, Godfather sangat berkuasa itu kali ya. Karena ya gimana lagi Mas, Messi ini kan sudah menjadi sosok legenda hidup di Barcelona ya. Benar. No Messi no party. Nah, tanpa Messi Barcelona pun juga melempem loh. Iya sih, nggak tahu ya, tapi kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh mengidolakan Barcelona karena Messi-nya. Tidak tahu sejarahnya di masa lalu seperti apa. Ya nggak tahu. Saya lepas tangan kali itu. Ya ngomong dia loh. Maaf ya. Para cules ngomong dia loh, bukan saya. Nggak tahu sejarahnya katanya. Oke, kembali lagi tadi ya, ini sudah melebar. Jadi dengan situasi Lautaro Martinez yang istilahnya gacor, kemudian Barcelona ada pendekatan, tentunya Inter Milan juga was-was. Nah, sementara di satu sisi ini kan ada Mauro Icardi yang dipinjamkan ke Paris Saint-Germain selama 1 musim. Nah, meskipun dibuang sama Antonio Conte, Icardi pun istilahnya juga gacor nih, 11-12 lah sama Lautaro Martinez yang juga sama-sama dari Argentina. Karena dalam 1 musim ini aja dia sudah mencetak juga hampir sama seperti Lautaro Martinez, ini 20 gol dengan penampilan 31 laga di semua kompetisi. Nah, tapi saya tadi baru dengar berita dengar apa baca? Oh, baca Mas. Jadi ada pemberitaan mengenai Paris Saint-Germain ini kemungkinan besar tidak mau merekrut secara permanen Icardi. Padahal ada opsi pembelian permanen sekitar 75 juta euro. Kenapa itu kira-kira? Nah, tadi saya baca kan gacor kan dengan di PSG, tapi kenapa PSG nggak mau? Kira? Usianya juga masih terhitung masih muda ya, masih produktif lah, 27. 27. Saya salah terus ya, ukuran usia pemain ya. 27 Mas. Ya 27. Nah, itu kan usia emas dari striker ya kalau bisa dibilang ya. Jadi ini tadi ada berita kalau nggak salah PSG ini kebakaran jenggot karena agennya Icardi atau istrinya yang bernama Wanda Nara ini. Wanda Nara ini sempat mengeluarkan statement, kalau nggak salah saya baca tadi. Gimana? Intinya Icardi itu pengen kembali ke Italia, mainnya di Italia aja. Dia tidak cocok untuk hidup di Paris, Prancis gitulah, di kota Paris. Nah, apa ya nggak cocok, makanannya nggak cocok? Atau mungkin nggak tahu lah apa ya. Kehidupannya mungkin walaupun sama-sama kota model ya, Milan dan Paris. Oh iya. Padahal lebih romantis di Paris kayaknya. Wah, ya sepertinya aja ya. Kota Paris itu identik dengan kota. Wanda Nara, Icardi, Paris. Aduh, cocok sekali kombinasi ya, pas. Ada videonya nggak? Wah, apa ini? Lanjut. Nah, mungkin karena kita tahu sosok Wanda Nara ini kontroversial yang juga membuat Mauro Icardi terdepak dari Inter Milan dari musim lalu karena omongannya. Pedes, ibu-ibu pedes tuh kayak gitu. Nah, itu emak-emak yang ngeri lah. Kalau ngomong seperti apa. Lebih pedes dari omongan tetangga. Jadi Icardi ini ya gimana ya? Mungkin suami-suami takut istri kayaknya ya. Saya yang bilang. Jadi entah karena sikapnya dari Wanda Nara atau ucapannya ini kadang bisa mempengaruhi masa depan dan juga karir dari Icardi. Ya benar. Nah, kalau misalkan nanti ini tadi kembali ya keterkaitannya, jadi jika kalau Icardi batal direkrut sama PSG, sementara PSG sendiri kan ini juga sedang masa-masa goyah juga ya, dalam artian gini, Edison Cavani kontraknya mau habis, sementara Neymar juga diincar sama Barcelona. Mbappe pun juga istilahnya gojek-gajek alias apa ya, gojek-gajek itu ya? Gojek-gajek. Ragu-ragu untuk memperpanjang kontrak di PSG ya. Dia diincar Real Madrid. Nah, itu diincar oleh Real Madrid. Nah, jadi posisi PSG juga tidak diuntungkan sebenarnya. Nah, tetapi kembali lagi tadi kalau ada niatan dari PSG untuk membatalkan kontrak pinjaman dari Icardi, nah maka Icardi pun berpeluang untuk kembali ke Inter Milan. Nah, kalau di
si siapa namanya, si Wandanara, si Nuwun Ibu itu bilangnya kalau Icardi maunya kembali ke Italia, berarti apakah ada kemungkinan dia balik ke Inter Milan atau ada klub lain kan? Kalau di musim ini kan si Icardi katanya udah nggak masuk formasi sama si Antonio Conte dan menurut saya mungkin kemungkinan kalaupun musim depan masih dilanjut, Conte juga nggak akan terima lagi. Nah itu kira-kira siapa yang menampung si Icardi itu kalau di Italia, kalau memang si Wandanara ngomongnya si Icardi itu cocoknya di Italiano. Jadi ada dua klub kalau yang saya baca di Bola Sport ya. Nah ini Bola Sport doang kok? Hah? Bola Sport doang kok? Oh, bolasport.com. Yo, nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain lah. Jadi nomor 1. Jadi kalau ada yang misalnya menampung dari Icardi ini, yang ex bomber Sampdoria ini ya. Yes. Jadi ada dua. Semuanya rivalnya Inter ini. Jadi Juventus sama dengar-dengar AC Milan. Nah, kita mulai dari AC Milan dulu ya. Yes. Nah, AC Milan ini kan sedang masa-masa membangun kembali kejayaan. Nah, suka saya bahasanya, membangun kembali kejayaan. Berarti pernah jaya. Pernah jaya di tahun. Anda mengakui berarti dulu pernah. Ya, pernah jaya di tahun 90-an sampai 2000 awal ya. Yang penting pernah jaya, berarti. Pernah jaya, ya. Jadi AC Milan sendiri ini kan juga butuh sosok striker nih. Nah, setelah kemarin sempat mendatangkan Christoph Piontek dari Genoa, lalu padahal baru satu semester ya kalau nggak salah ya. Padahal di awal setelah dia datang setengah musim itu lumayan gacor, tapi terus biasa. 19 gol kalau nggak salah. Ekspektasi terlalu tinggi itu membunuh seseorang. Benar sekali. Nah, makanya efeknya seperti yang Bola Supporter tahu, malah dia hengkangnya ke klub nggak tahu namanya, mungkin ada yang tahu, Hertha Berlin di Bundesliga. Nah. Dan sekarang dia juga malah melempem. Makanya Milan kemarin ada berita, nggak menyesal nih jual Christoph Piontek 20 juta, tapi kamu jual belinya mahal loh. 30-an juta ya Pak itu Pak. Iya. Lumayan itu untuk seorang Milan loh. 30 juta itu mahal. Padahal Milan sendiri tengah terkena kasus FFP loh. Itu dia. Terus balik lagi setelah Piontek kan Milan akhirnya mendatangkan kembali King Zlatan Ibrahimovic. Nah. Padahal sebelum pandemi ini kemarin kan ada isu miring permasalahan internal antara si direkturnya Milan Ivan Gazidis dengan Zvonimir Boban itu. Yes. Nah, itu kan akhirnya merembet ke nasib kontraknya si Ibrahimovic. Ya, karena gini, Zvonimir Boban dan juga Paolo Maldini kan dua orang berpengaruh yang turut mendatangkan Zlatan Ibrahimovic pada jendela transfer musim dingin kemarin. Nah, jadi karena Zvonimir Boban ini dipecat oleh Ivan Gazidis. Yes. Nah, maka kan Ibra kan bingung nih. Masa depan Milan mau dibawa kemana? Sementara Milan sendiri sekarang tengah berusaha untuk merangsek di klasemen Liga Italia kan. Saat ini kalau nggak salah lagi di posisi 10 ya. Masuk 10. 7. Maaf, 7. Posisi 7. Kan dari tadi dia bikin masalah sama fans terus loh. Nah, dengan adanya sosok Ibrahimovic kan kelihatan nih Milan. Pada awalnya sampai terdampar di urutan 14, kemudian naik ke 12, 10, bertahan di 10, lalu naik dan hingga saat ini sebelum pandemi ini virus corona datang ini kan peringkat 7 ya. Nah, jadi kan memang sosok Ibrahimovic ini memberikan motivasi tersendiri bagi AC Milan. Sementara Milan sendiri juga saat ini didominasi antara pemain muda dan pemain senior ya. Dan juga pergantian pelatih tentunya. Karena sosok Ibra itu menjadi sosok teladan bagi lini depan AC Milan. Apalagi si striker mudanya Rafael Leao ini menyatakan kalau memang ya Ibra itu memang panutan dan baik di lapangan ataupun di luar lapangan dia memberi pelajaran yang baik untuk kami sebagai seorang striker di depan gawang lawan gitu. Ya. Nyatanya juga kedatangan Ibra ini membuat striker pinjaman semacam Ante Rebic itu juga gacor tadi awal musim dia payah ya. Bahasanya payah sekali ya.
Ya memang payah, tapi akhirnya setelah pertengahan musim kedua Ante Rebic menunjukkan juga akhirnya. Sampai-sampai juga Theo Hernandez pun jadi pencetak gol buat Milan. Iya, makanya terus kenapa kok sekarang malah karena kontraknya si Ibra nggak menentukan, kontraknya kan cuma 6 bulan ini. Iya. Kontraknya cuma 6 bulan, mereka AC Milan secara visual mereka butuh sekali sosok Ibrahimovic, terus ada isu Ibrahimovic nggak akan diperpanjang. Dan kemungkinan mereka bakalan kehilangan ini nanti di musim depan ini, kemungkinan akan harus menata kembali. Ya, terutama untuk lini depannya. Itulah kenapa AC Milan mencoba untuk mendatangkan Mauro Icardi. Nah, tapi ya yang perlu diketahui juga, harga Mauro Icardi ini juga mahal hitungannya ya. Sementara kondisi keuangan Milan rapornya juga baru merah hitungannya karena apalagi FFP. Ini nggak ada pemasukan juga. Tapi ya seperti yang saya baca juga, ini juga aturan FFP mungkin juga akan dievaluasi lagi oleh UEFA karena juga kita tahu pemasukan dari klub-klub di Eropa saat ini juga sedang istilahnya juga defisit ya, karena penangguhan dari liga dan juga kompetisi ini. Nah, kita juga berlanjut lagi ke yang opsi kedua ya. Nah, ini Juventus. Nah, Juventus ini juga rame sedang berburu striker baru juga karena mereka karena pandemi dari coronavirus ini juga ada potensi kehilangan Cristiano Ronaldo juga katanya. Kok bisa? Nah, Cristiano Ronaldo yang didatangkan pada musim panas 2018 lalu ini kan bayarannya terhitung mahal, Mas. Nah, karena COVID-19 ini mungkin Juventus juga akan memangkas gaji. Kurang tahu juga apakah sudah dilakukan apa belum kalau dari liga-liga Italia ini. Kabarnya sih dari kemarin terakhir saya baca, asosiasi pemain sepak bola di Italia itu sudah setuju untuk memotong gaji pemain mereka, seluruh pemain di Serie A untuk itu membantu virus corona. Tapi untuk kelanjutan, maksudnya untuk memangkas gaji karena ekonomi klub yang meredup karena corona, saya nggak tahu. Itu ya. Nah, itu tadi potensi kehilangan Ronaldo dan juga menuanya usia dari Gonzalo Higuain. Nah, Gonzalo Higuain sudah mulai menginjak usia 33 tahun. Juga musim ini juga belum begitu maksimal karena mencetak gol ya tidak lebih dari 10 lah kalau nggak salah. Nah, ini kan lini depan juga menjadi masalah serius meski Juve juga punya penyerang berbakat lainnya seperti Paulo Dybala ya. Nah, tetapi kan Paulo Dybala sendiri posisi aslinya kan penyerang lubang, bukan penyerang tengah asli yang istilahnya sebagai predator ulung yang bisa langsung mencetak gol gitu ya. Nah, makanya sebenarnya dari direktur olahraga Juve sendiri, Fabio Paratici ini kan sudah menargetkan Mauro Icardi sejak musim panas lalu. Nah, tetapi Inter selaku dari rival langsung dari Juventus kan nggak mau kan. Masa saya nyerahin, ini tak kasih pemainku langsung ke rival kan nggak mungkin kan. Makanya opsi terbaik dari Inter Milan kemarin kan juga akhirnya meminjamkan ke PSG. Kebutuhan striker dari Juventus ini kan istilahnya juga nantinya akan ada kesinambungan juga antara Inter, Juve dan Milan ya. Nah, kalaupun dijual ke Juve ya, Icardi ini kan mesti ada nggak maunya kan, atau bahkan harganya mahalkan kan, nggak mungkin. Minimal harganya naik. Nah, ini juga ada pilihan yang unik juga nih. Jadi kalau rencananya misalkan PSG mempermanenkan Icardi. Nah, sementara Juve kepengen nih beli Icardi. Nah, PSG nebus klausul. Kalaupun dijual kembali ke Liga Italia, si PSG harus menambahkan nominal sekitar 15 juta euro. Jadi ada klausul khusus yang ditambahkan di Inter Milan, dari Inter Milan sendiri. Kalau misalkan PSG niatnya cuma beli kemudian dijual kembali ke klub Liga Italia, ada tambahan klausul ya, kurang lebih sampai 90 sampai 100 juta euro. Nggak salah. Tapi kita lihat juga
apakah Inter Milan benar-benar mau nih kalau melepas ke Juve? Secara Juve kan saat ini sama Inter kan sedang bersaing berebut Scudetto musim ini kan. Iya. Terlebih juga ada sosok Antonio Conte yang bekas Juventus. Ini juga melatih Inter. Iya. Kalau menurut Mas Anggit kira-kira Ya, mau nggak itu Inter Milan melepas Icardi ke Juve? kalau dilihat dari gerak-geriknya dari musim lalu, kemungkinan besar kayaknya susah, Mas. Susah. Iya, susah. Kalau menurut saya mau dia. Gimana? Si Inter Milan mau melepas Icardi ke Juve dengan catatan Lautaro Martinez tetap di situ, tetap di Inter Milan, sama si pemainnya Juventus Ronaldo itu masih tetap di situ. Jadi Icardi mau ke Juventus asalkan masih ada Ronaldo. Oh ya, ada Ronaldo ini juga memberikan daya tarik sendiri bagi. Nah, Minimal nanti Inter Milan pasti tentunya nggak mungkin harga yang dipatok sekarang ngejualnya ke Juventus, pasti dinaikkan ya. Si Juventus menurut saya pasti akan cari cara lain, bu itu nanti barter pemain atau tambah pemain atau tambah pemain plus uang gitu. Yes, itu maksud saya. Tapi yo kemungkinan besar sih rotasi Icardi ke Juventus ada. Lebih besar peluangnya ke Juventus daripada ke Milan ya berarti ya? Iya. Iya. Kalau saya lebih condongnya ke situ, Icardi akan ke Juventus. Ya, tapi kalaupun bertahan di Inter Milan, tentu ya seperti Icardi ini kan usia-usia emas nih, masa cuma jadi cadangan kan nggak mungkin juga kan. Nah, Inter juga buat apa kalau misalkan punya pemain bagus tapi sudah dibenci oleh publik sendiri ya, pelatih dan publik sendiri, cuma jadi penyakit kan ibaratnya di klub. Nah, makanya lebih baik dijual dapat duit beli pemain lain. Nah, gitu Inter Milan gitu aja. Ya. Buat para jadi gimana? Kayaknya gitu rumitnya bursa transfer besok diprediksi akan sangat rumit sekali karena ya itu kompetisi sekarang ini sedang ditunda dan pasti besok klub-klub yang mengincar pemain yang diincar itu pasti akan melihat performanya juga loh, maksudnya kompetisi udah lama sekali tidak ada latihan, tidak ada pertandingan kan. Fisik kan juga diperhitungkan juga. Sementara ini juga ada wacana bursa transfer bakal diperpanjang sampai akhir tahun katanya. Mantap, waktunya panjang untuk klub-klub Eropa yang mau melipir mencari pemain. Nah, kayaknya itu aja bahasan kita malam ini yang membahas rumitnya transfer Lautaro Martinez, Icardi, Ibrahimovic di obrolan malam kali ini ya. Jangan lupa teman-teman tetap di rumah aja nonton YouTube-nya bolasport.com, di subscribe, like, komen, dan gimana Mas, kalau ada yang mau dibahas komen aja ya di bawah. Ya, komen aja di bawah, dan juga untuk selalu baca terus web bolasport.com, channel olahraga nomor 1 di Indonesia. Portal. Channel tuh punya YouTube. Oh ya, siap Mas. Kalau portal itu web. Ya, portal nomor 1, portal olahraga nomor 1 di Indonesia. Itu lebih pokoknya. Dah gitu aja ya teman-teman Bola Supporter. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.